Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Qori dengan NIM 1620 1243 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UTS Take Home mata kuliah kontrol biomedis mengenai sistem kontrol otomatis pankreas artifisial. Jadi pada tugas kali ini kita diberikan sebuah kasus, yaitu sistem kontrol otomatis untuk pengendalian level kadar glukosa dalam darah bagi penderita diabetes mellitus tipe 1 yang mengalami disfungsi pankreas sebagai penyedia insulin. Dibutuhkan suatu pankreas buatan berupa pompa insulin yang akan menginjeksikan insulin saat kadar gula dalam darah meningkat atau mengurangi aliran insulin saat kadar gula darah dalam menurun. Untuk itu, sistem pompa insulin ini dilengkapi dengan sebuah PID controller untuk menjaga kadar glukosa dalam darah dengan menambah atau mengurangi injeksi aliran insulin dari pompa insulin. Nah, kita disuruh untuk mengerjakan tugas ini, kita disuruh untuk mendownload file-file yang dibutuhkan atau data-data yang dibutuhkan pada link https://appmonitor.com. Nah, di link berikut. Nah, tugas kita adalah untuk merancang suatu sistem mengontrol PID yang sesuai untuk mengendalikan kadar gula darah. Nah, untuk mulai merancang rancangan PID controller, selanjutnya kita akan langsung saja buka MATLAB. Nah, pertama di sini diberikan data. Nah, di sini ada data-data yang dibutuhkan untuk merancang PID. Nah, di sini ada data utama, yaitu data di data.txt. Bisa kita lihat dari Excel sebagai berikut. Nah, ini adalah data-data utama yang dibutuhkan untuk menyusun PID controller glukosa dalam darah. Di sini ada time, glukosa set point, insulin, base glukosa, dan glukosa level. Nah, kemudian untuk memulainya kita buka beberapa library, dua library, yaitu library pertama yaitu msFun realtime patcher.m pada data yang sebelumnya saya tunjukkan. Kemudian library realtime patcher lib. Nah, kemudian kita log library ini, dan pada library msFun realtime patcher kita run. Nah, kemudian kita buka data yang tadi, maka kita buka data diabetes 1 step ini. Nah, di sini ditunjukkan diagram blok yang di sini pertama ada insulin injection rate. Insulin ini akan menginjeksi glukosa dalam darah setiap 3 IU per menit, dan kemudian di bawahnya ada base glucose yang nilainya 1000. Kemudian di sini ada glukosa set point yang kita inginkan, yaitu nilainya sebesar 80. Kemudian di sini juga ada batas high glukosa limit dan low limit glukosa. Nah, glukosa yang akan kita atur tidak boleh melebihi 104 dan tidak boleh kurang dari 68. Kemudian jika kita run, maka data akan tersimpan dalam data.map. Maka kita akan run. Nah, pada kondisi pertama ini, karena dia tidak ada makanan yang masuk, maka glukosa dalam darah nilainya akan selalu tetap, yaitu sebesar 76,22.
Di sini juga diperlihatkan bahwa glukosa tidak naik, tidak turun, nilainya konstan. Sedangkan glukosa yang dia tidak menyentuh glukosa set point sama sekali. Kemudian kita buka file yang kedua. Kita buka data yang kedua. Nah, data yang kedua ini mulai memberikan beberapa blok diagram yang menggambarkan adanya makanan yang masuk. Nah, kemudian kita run. Nah, karena adanya makanan yang masuk, maka akan ada peningkatan glukosa dalam darah setiap 7 jam. Ya, seperti yang kita tahu bahwa glukosa akan meningkat setiap 7 jam ketika adanya makanan yang masuk. Nah, di sini terlihat bahwa insulin nilainya tetap, yaitu sebesar 3 IU per menit. Dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan dalam glukosa setiap 7 jam dia akan meningkat nilainya dan kemudian turun lagi. Di sini fungsi insulin tidak berpengaruh karena dia tidak mengalami tidak menginjeksi glukosa sama sekali karena dia nilainya tetap. Kemudian untuk file yang ketiga, nah di sini terdapat PID controller yang akan kita cari nilainya untuk mengatur untuk mengatur glukosa dalam darah agar sesuai yang kita inginkan, yaitu tidak melebihi batas limit atas dan batas limit bawahnya dan dalam keadaan stabil di set point. Untuk mulai mencari parameter-parameter PID ini, kita memerlukan beberapa data TXT yang bisa kita lihat di sini. Di sini kita berfokus pada beberapa 3 parameter saja, yaitu parameter time, insulin, dan glukosa level. Kemudian untuk memplot data, kemudian kita akan mencoba memplot data ini akan kita buat di sini datanya, kemudian kita run menggunakan codingan change folder, maka akan terdapat maka akan muncul plot data dari insulin dan glukosa. Nah, di sini kita untuk menyusun PID controller, kita harus mencari beberapa parameter-parameter yang diperlukan. Yang parameter yang pertama yang akan kita cari adalah delta Y. Delta Y itu merupakan perubahan step input insulin pertama. Nah, pada data Excel tadi, grafiknya
pada data Excel tadi, perubahan insulin pertama itu di waktu 3,9171. Karena sebelumnya dia stabil di 3, kemudian dia berubah nilainya di 3,9171 di X. Nah, di data X ini kita akan cari berapa glukosa yang terdapat di titik 6,25 ini. Nah, ternyata pada data di titik 6,25 ini glukosa yang terdapat yaitu sebesar 63,38040. Sedangkan delta Y itu rumusnya adalah glukosa yang terdapat yang mengalami perubahan dikurangi nilai glukosa awal. Nah, jadi diperoleh nilai delta Y sebesar minus 12,8. Kemudian mencari delta U. Delta U adalah perubahan insulin dari 3 ke 3,9171 sehingga diperoleh 3,9171 dikurangi 3 yaitu kurang lebih sebesar 0,9. Kemudian di sini ada dead time. Nah, dead time ini dia waktu antara perubahan dari insulin dan glukosa. Pada waktu 4.45 insulin mengalami perubahan, kemudian tetapi si glukosa dia belum mengalami perubahan. Glukosa baru mengalami perubahan ketika di detik 4,55. Nah, maka dead time ini adalah waktu antara insulin dan glukosa. Dead time-nya adalah 4,55 dikurangi 4,45, yaitu sebesar 0,1 detik. Kemudian kita mencari tau P. Rumus dari tau P sendiri adalah 0,63 dikali delta Y sama dengan minus 8,064. Nah, nilai ini kita tambahkan dengan nilai awal glukosa. Seperti yang kita tahu, nilai awal glukosa itu yaitu sebesar 76,21590. Maka akan didapat nilai glukosa sebesar 68,1519. Nah, nilai glukosa ini terdapat di titik 5,45. Nah, karena dead time tadi nilainya dead time dari glukosa. Dead time ketika glukosa mengalami perubahan yaitu di angka 4,55. Maka didapat tau Pi sebesar 5,45 dikurangi 4,55 sama dengan 0,9. Nah, pada grafik plot data terlihat bahwa nilai step insulin pertama perubahan nilai dari 3 menuju 3.9171 dari 3 ke 91. Nah, pada titik X yaitu di titik 6,3 sehingga pada datasheet kita dapat melihat pada titik X 6,3 nilai glukosa mempunyai nilai sebesar 63,38014 yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, sehingga didapat delta Y sebesar minus 12,8. Nah, kemudian sehingga dead time-nya adalah 0,1 detik. Selanjutnya akan dicari parameter-parameter untuk merancang PID. Nah, ada beberapa parameter yang akan kita cari untuk mencari nilai konstanta PID. Nah, parameter-parameter yang akan kita cari adalah sebagai berikut, yaitu KC, KI, KD, KP, tau C, tau I, tau D, dan tau P. Nah, untuk mencari nilai KC yaitu menggunakan rumus tau P ditambah 0,5 dikali dead time-nya. Nah, terus dibagi KP dikali tau C ditambah 0,5 dikali dead time. Nah, untuk mencari KP yaitu sebesar delta Y dibagi delta U.
Untuk mencari KI, gunakan rumus KC dibagi tau I, dan untuk mencari nilai KD, gunakan rumus KC ditambah KC dikali tau D. Nah, pertama kita mencari nilai dari KP. Untuk mencari nilai KP, maka kita butuhkan delta Y dibagi delta U. Delta Y sebesar minus 12,8 dibagi delta U-nya sebesar 0,9. Maka diperoleh KP sebesar minus 14,2. Kemudian kita mencari parameter KC. Untuk mencari parameter KC, nilai dari tau P ditambah 0,5 dikali dead time dibagi KP dikali tau C dikali ditambah 0,5 dikali dead time-nya. Maka KC akan diperoleh nilai minus 0,477. Kemudian untuk mencari nilai KI, kita gunakan rumus KC dibagi tau I. Nah, KC sendiri sebelumnya sudah didapat sebesar minus 0,477. Maka diperoleh KI dibagi tau I minus 0,477 dibagi 0,95, maka akan didapat nilai sebesar minus 0,5004. Nah, kemudian kita mencari parameter KD. Untuk mencari KD, kita gunakan rumus KC dikali tau D. KC sudah kita dapat nilainya sebesar minus 0,477 dikali KD-nya, tau D-nya sebesar 0,0473. Maka akan diperoleh nilai sebesar 0,02256. Minus 0,02256. Nah, dari sini kita sudah menemukan nilai PID dari KC, KI, KD, KP yang akan kita masukkan ke PID di MATLAB. Nah, tadi proporsional sebesar minus 0,477. Minus 0,4777. Kemudian nilai integralnya sebesar minus 0,5004 dan nilai dari KD sebesar minus 0,022 minus 0,0225. Maka ketika kita run, diabetes treatment glucose lebih does not exist. Kita run ini dulu, masukkan real time patcher, kita run. Nah, kemudian kita run kembali nilai dari PID tadi. Nah, akan didapat informasi glukosa sebagai berikut. Terlihat bahwa set point 80, glukosa mengalami kenaikan set point di 80. Set point adalah nilai yang kita mau. Kemudian dia mulai naik setiap 7 dia akan mulai naik setiap 7 jam ketika ada asupan makanan yang masuk.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika nilai-nilai PID yaitu KC, KI, KD dimasukkan ke dalam PID Simulink pada MATLAB, dalam plot data dijelaskan bahwa set point tidak berpengaruh sama sekali. Nah, yaitu nilai glukosanya tetap di angka 80. Namun, ketika asupan makanan pertama kali masuk, maka kadar glukosanya akan naik. Tapi untuk menguranginya, insulin akan mulai melakukan penginjekan supaya kadar glukosa dalam darahnya turun lagi, di mana parameter-parameter yang didapatkan akan mengendalikan pompa insulin tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar glukosa dalam darah memenuhi sesuai kriteria, yaitu tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah melewati batas limitnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang dimengerti atau tidak jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.